dari Rahayu, aduh saya ini ada janji ini mau ngambil kompos ya. Jadi itulah hal-hal yang menjadi evaluasi untuk kita ya, untuk kebaikan kita semua. Sampai termasuk ya dengan alasan kenapa kompor itu belum bisa diambil, karena ini rombongannya dinamis Pak. Ketika padahal kalaupun misalkan ini sebenarnya kenapa tidak dikasihkan saja? Kan sudah ditunjuk. Kami sebagai koordinator, apa gunanya kami ditunjuk sebagai koordinator? Makanya yang 55 sekarang saya ingin ini semua saya ambil. Nanti kalaupun ada yang cacat ataupun yang rusak, saya akan kembalikan. Jadi bukan jemaah yang mengembalikan, kasihan kan jemaah udah datang ke Kemenang, kemudian dibawa ke rumahnya, pas nyampe di rumahnya, wah ini cacat ini atau ada kekurangan, harus balik lagi kan, seperti itu. Makanya mulai kloter 55 kemarin saya upayakan untuk diambil dan untuk diberikan langsung ke Bapak Ibu sekalian. Cuma ya ini mohon maaf yang kloter 61 karena kitanya berangkat duluan jadi kemarin pas saya juga mintakan untuk kloter 61 itu ternyata ada sebagian yang sudah dipisahkan gitu. Nah di saya ada koper itu sisa ada 4. Tadi kata Pak Sep, coba tahan dulu Pak, terus diperiksa kopernya kalau misalnya bagus itu jangan dikembalikan, itu nanti untuk kloter 61. Nah terkait nanti label nanti tinggal diganti aja labelnya dari hijau ke ini. Seperti itu ya. Jadi hal-hal ini makanya mohon maaf sekali ke Bapak Ibu sekalian. Saya selalu respon di grup Haji Mandiri karena seperti itulah. Kita kemarin komen sekali aja langsung kan seperti itu. Tadi itu saya nggak akan komen. Tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, termasuk juga berkaitan dengan informasi yang Bapak Ibu sekalian uang himpun, karena itu ada beberapa yang direvisi ya, direvisi yang semula untuk alokasinya begini direvisikan kepada ini. Nah itu hasil evaluasi. Mudah-mudahan untuk kloter sisanya kloter 54, 55 termasuk yang terakhir 61 tidak ada permasalahan lagi lah, karena sudah disampaikan kan antisipasinya seperti itu. Itu berkaitan dengan teknis ya, berkaitan dengan evaluasi pengumpulan dana, evaluasi pemberangkatan. Yang jelas untuk kloter 54 sampai 61 itu insya Allah satu hotel di Jarwa Taisir. Kalau lihat dari itu ya, jadi insya Allah nanti untuk koordinasinya bisa memudahkan, termasuk juga ketika nanti kloter 61 berangkatnya kan terbangnya tanggal 8, insya Allah nanti kita saya bagi untuk pelaksanaan ibadah tawaf umrohnya bagi yang ngambil tamattu atau tawaf qudum yang ngambil ifrad, karena kita sudah di sana. Dan untuk kloter 55, 54 juga nanti kita sama-sama ya untuk pelaksanaan ibadahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan berkaitan dengan manasik. Itu yang tadi saya sampaikan, cuma gambaran buat Bapak Ibu sekalian. Jadi apa saja yang harus ada dalam koper bagasi ini, koper besar, apa yang harus ada di koper kecil. Cuma saya sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian untuk membawa tas ransel ya, karena nanti kalau pusat haji bawa ini koper yang sedang ini, pertama memakan waktu, memakan tempat. Yang kedua, ketika misalkan kita mau siap, ada kondisi siap jalan, ini kan berawal.
Kalau tas ini kan lebih praktis ya. Karena di tas itu dimasukkan di sini di bagasi. Jadi jangan dibawa dari Indonesia, jangan dipakai dari Indonesia. Nah dari Indonesia nanti jangan dipakai ini. Nah kemudian ini juga mohon diperiksa ya. Kalau yang kurang kuat nanti digembel itunya jahitannya. Karena kemarin kloter 9, kloter 16 banyak yang jebol. Saya bilang ini apa isinya? Ternyata ada air ya pantas atau itu berat. Harusnya kan ini untuk buku doa, untuk paspor, untuk obat-obatan, kemudian untuk power bank yang di bawah itunya ya kapasitasnya. Kemudian ini ada yang bawa air, ada yang bawa air pantesan. Tapi nggak apa-apa. Itu jadi catatan buat kita bahwa untuk lebih menguatkan ini tas paspor ini nanti dibuka. Kemudian saya mohon maaf ini untuk kloter 55 kemarin sudah pernah janji mau dibikinkan stiker. Coba karena kemarin itu pas hari Selasa saya ada pelantikan maraton, itu pelantikan sama bisa sambut. Kemudian hari Rabunya ditelepon dari Kemenag. Kemarin hari Kamis ada sidang itu. Jadi tadinya mau dibantu oleh pegawai dari sana di kantor. Pak, insya Allah nanti tanggal 3 kita bikinkan untuk stiker yang ditempel. Ternyata ada perubahan, kita berangkatnya tanggal 5. Mohon maaf itu belum bisa kita ini kan, tapi untuk 61 masih ada waktu, insya Allah lah itu bisa diikat. Jadi untuk jamaah yang 55 ya ini mungkin inisiatif sendiri ataupun nanti ditulis yang di stikernya ya. Karena nanti stiker itu ditempel di sini, ditempel di sini yang stiker itu. Nah, yang di sarung itu ditulis aja. Ya, ditulis aja. Seperti itu ya untuk berkaitan dengan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk kloter 54 nanti berangkatnya dari Salman ya. Ini kebetulan Ibu Sariah. Ini Ibu Sariah ini dari cadangan. Cadangan alhamdulillah Allah takdirkan nasibkan bisa berangkat tahun ini. Ya Ibu Sariah. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Nah kebetulan lagi Ibu Sariah ini cuma satu-satunya dari Mandiri. Jadi cuma satu-satunya dari Mandiri, makanya Ibu jangan berkecil hati. Kita syukuri dulu bahwa Ibu tahun ini bisa berangkat. Walaupun dari Mandiri cuma satu orang. Jangan berkecil hati. Insya Allah nanti besoknya kita ajak Ibu untuk selama di Mekah, selama di Madinah kita sama-sama untuk kegiatan ibadahnya. Kemarin juga dari Kemenag dititipin Bu, Ibu itu ke Jamaah Salman, kalau ke KBRI Salman, KBRI Abu Salman ya. Tapi sekali lagi Ibu jangan berkecil hati. Saya sendiri ini dari 432 jemaah Ibu sendiri. Karena apa? Karena yang kloter 54 sama digabung dengan kabupaten dan kota yang lain. Nah, nanti mungkin sudah dapat untuk kumpulnya ya. Untuk pengumpulan koper nanti hari Senin Bu di Kemenag. Nah, sekaligus nanti ada SPMA, surat perintah masuk asrama. Kemudian dikasih ini KJHI, kartu jemaah haji Indonesia. Itu dikasihnya 3. 1 untuk jemaah sendiri dipakai, itu jangan dilepas ya. Nanti dipakainya berbarengan dengan tas paspor. Kemudian 1 ditempelkan di tas sedang, yang 1 lagi di tas tas besar. Berarti ada 2 stiker ditempelkan. Apa nih? Yang tadi satu dari KJHI itu ada 3 ya. Jadi ini dipasang di sini. Yang itu yang 2 di dalam koper itu. Oh iya ya, stiker. Ya. Jadi di stiker itu ya kan stiker ada 2.
Ada dua, satu untuk di sini, satu untuk di sini. Yang dari yang tiga itu dari gaji. Itu mah bukan stiker Pak, tapi bentuknya itu kartu. Kartu. Ya. Kartu. Ya, yang satu digantung, yang satu lagi ditempel di sini, di atas ya. Oh digantung. Ya, digantung di sini. Pakai apa? Pakai ini nih. Yang namanya itu aduk. Nah, yang satu di sini. Ya. Jadi ini apa kegunaannya? Karena di kartu itu ada barcode. Ya, jadi nanti ketika di bandara kita dapat. Nah, itu nanti disalur, kemudian nanti dikasih tali, kemudian dikasih untuk jemaahnya sal. Nah, sal yang Kota Bandung itu dipakai ketika berangkat sama kepulangan. Nah, nanti Ibu Eli dengan Pak Rian kemarin itu sudah buatkan yang fosil ini, tapi nanti mungkin setelah acara nanti dibagikan. Kemudian ini untuk Kloter 55. Jadi kita pengumpulan koper adalah hari Selasa tanggal 4. Di mana di Kemenang. Nah, buat yang Bapak Ibu sekalian ada yang melakukan suami istri tidak usah dua-duanya berangkat. Ya, ketika nganterin koper misalkan ini Pak Hermawan ada 5 ya, ada 3 berarti yang dari Ciputat ya. Ada 3, udah aja Pak Hermawan sendiri yang berangkat bahwa itu. Nah, nanti untuk SPMA untuk DHI bisa dibawa. Karena itu cuma nganterin koper sama membawa SPMA. Ya. Jadi ketika tapi kalau misalkan mau sekalian main ke Kemenang maka kalau belum misalkan diambil sendiri tak bisa. Nanti untuk US saya bawain ya. Jadi US nggak usah ke sana. Nanti kita bawain. Jam 8.30 sampai jam 10 gitu, 2 jam. Ya pagi. Kemarin yang Kloter 21 kenapa disorekan karena ada kegiatan di Kemenangnya. Seperti itu. Kemudian tanggal 5 ya. Udah kayaknya sekarang sudah mulai deg-deg. Sudah ini harus membiasakan gitu bangun jam 2 segala macam. Jam ini tanggal 5 hari Rabu jam 7 kita kumpul di KBIHU Makdis di Dulu MTC, sekarang MIM. Nah itu kumpul jam 7, nanti pelas-pelasan jam 9. Bapak Ibu sekalian, silakan itu mah di teknis, yang jelas Bapak Ibu sekalian disunahkan untuk sholat safar terlebih dahulu ya. Sholat safar terlebih dahulu, melaksanakan sholat safar di rumah atau mau di masjid maka. Dan insya Allah saya mungkin berangkat dari sini. Nanti Bu Esa kita sama-sama aja ya. Tadinya saya mau dari sini deh Bu, kalau hari Minggu, karena antisipasinya di sini kan ada Bu Nova, Pak Indra gitu kan, ketika Kloter 63 itu. Kemudian ada Ibu, takutnya Cikajang 16-nya macet Pak. Tadinya mau berangkat dan kebetulan keluarga dari Ciwidey ini ternyata pas ada perubahan, nah itu kan di hari kerja, akhirnya saya ngambil keputusan udahlah berangkat dari sini aja. Jadi nanti nyampe ke sana jam 7, mudah-mudahan tidak seperti seketat yang di Polda ya. Kemarin saya nggak ikut dengan Kemenang karena malamnya baru ngasihin koper, bangun itu subuh, kemudian
Saya lupa kunci motor nggak tahu di mana ini, nyari-nyari udah 6:30, aduh, udah ditunggu ini sama jemaah karena ada SPMA sama KJHI-nya saya bawa. Akhirnya naik Grab ke sana, pas di gerbang, Bapak dari mana? Saya kok di dalam jemaah, oh nggak bisa. Ini saya mau mengasihkan ini nih SPMA sama KJHI. Bapak tunggu dulu di sini. Akhirnya saya ditunggu, kemudian akhirnya bisa diberangkatkan dan kebetulan dengan Bu Heni, jemaah yang mandiri, Bu Heni sama anak-anaknya. Nah, sampai di sana ketemu, kemudian malah jemaah yang saya bawain itunya belum nyampe. Pak di mana? Saya baru otw dari Batu Tunggal. Oh iya siap. Ya akhirnya bisa ketemu dengan jemaah yang lain, bisa selfie dulu ya, bisa itu. Dan ini nanti kita jam 7 sampai jam 9 dan insya Allah mungkin dilepas oleh Pak Kepala Pendengar. Cuman kemarin ada kejadian, ada ibu-ibu yang berangkat naik ambulan, karena pas mau naik bis dia terjatuh. Terkilir ini kakinya, jadi kemarin itu ada satu jemaah di 3 kalau misalnya rombongan 3 itu dari KBIHU yang diantar ke sananya pakai ambulan. Ya, jadi sekali lagi tinggal menghitung jam ya. Berarti sekarang Sabtu, Rabu berapa jam? 24 kali 4 jadi berapa jam ya? 96 jam lagi kita detik-detik untuk berangkat ke. Nah nanti jam 9 kita berangkat ke mana? Ke Bekasi ya. Nah ke Bekasi. Nah nanti nyampe di Bekasi itu diterima jam 13.30. Jam 13.30. Nah ini nanti pas nyampe di Bekasi, Pak. Assalamualaikum. Ini kalau terkenal satu, Pak Haji Joko ini udah 4 kali nih hajiannya, luar biasa. Nanti posisinya kita sampai di asrama Bekasi 13.30. Nah, ketika datang Bapak Ibu sekalian diperiksa kesehatan dulu. Tapi jangan berpikir dari sekarang, aduh saya lolos gak nih kesehatan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian karena sudah pelunasan itu sudah istiqomah. Cuma kalaupun misalkan ada ini ya itu nanti dicek kesehatan. Kalaupun ada tensinya naik karena ini ada perubahan kloter ya. Ada percepatan kloter jadi tensinya naik. Aduh, belum lepak ini mau dipakai ini di packing barangnya kopernya belum ada ini atau gara-gara ini koordinatornya kurang cekatan jadi. Nah itu ya nanti diperiksa. Mudah-mudahan semuanya dalam posisi sehat. Nah nanti setelah pemeriksaan kesehatan kita dikumpulkan di aula, kemudian diberikan pengarahan sekaligus pemberian paspor, kemudian kartu minitis, Lipikos ya 750 real sama gelang dan obat-obatan. Dalam bentuk real ya. Real, Pak. Karena kalau sudah di asrama itu udah pikirannya Saudi Pak. Kalau dari sini ke Bekasi masih rupiah Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk membawa kartu BPJS ya, sama uang rupiah lah. Jangan banyak-banyak uang rupiah, paling besar 500.000. Itu untuk antisipasi ketika keberangkatan dan kepulangan Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat, berangkat sehat, pulangnya juga sehat. Itu antisipasi ketika seperti tahun 2012 saya menjemput kakak. Kebetulan kakak itu sakit pas mau kepulangan. Jadi di pesawat juga di job yang VIP karena sakit. Sampai di bandara saya jemput dari bandara langsung dibawa pakai ambulan ke rumah sakit Pondok Gede. Jadi 2 hari itu saya nunggu kakak di mana rumah sakit Pondok Gede. Nah itu
salah satunya kegunaan kenapa harus disiapkan BPJS itu salah satunya adalah begitu, sama uang ya, uang rupiah. Nah nanti di asrama haji Bekasi yang belum sholat taubat, kita laksanakan sholat taubat dulu ya. Nah nanti doanya jangan, nggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Yang pertama kita tobat kepada hal-hal yang kesalahan kita yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua yang berhubungan dengan manusia. Ya, tobatnya ya Allah, jangan kau perlihatkan kehilapan, kesalahan dan kekeliruan saya selama di tanah air, nanti di tanah suci. Sampai ingat-ingat namun anu pernah dilakukan kekurangan gitu. Insya Allah tidak akan diperlihatkan. Insya Allah enggak. Jadi Allah itu bukan menegur, itu memperlihatkan kebiasaan kita, tabiat kita. Itu supaya kita sadar gitu. Oh ternyata seperti ini. Jadi nanti sholat tobat 2 rakaat. Yang saya sholat tobat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah. Nanti di masjid mana? Di masjid asrama haji di Bekasi. Nah setelah itu istirahat dan insya Allah di sana ada miniatur Ka'bah. Kita coba untuk praktekkan juga ya. Kita untuk coba praktekkan karena apa? Karena posisinya nanti kita langsung ke Mekah. Nah nanti setelah selesai kurang lebih 20 jam, nah kita siap-siap untuk berangkat ke bandara. Nah Bapak tadi ke Indramayu lumayan ya. Nah kalau di Bekasi karena dekat, pemeriksaannya itu langsung kan. Nah, cuma buat bapak-bapak yang bawa rokok dan insya Allah saya mau nitip juga, karena ada titipan dari Kemenak ini untuk petugas dakar di sana gitu. Jadi mungkin akan ada titipan rokok. Untuk rokok sementara regulasinya belum ada terkait pembatasan. Cuma tetap saya dikasihkan krimnya dari yang itu, jadi itu nanti rokoknya disebar ya. Rokoknya disebar itu dimasukin di ini di apa? Kalau bisa rokoknya itu diplastikan dulu. Jangan satu slop itu jangan ya. Ya, kalau satu slop Pak, kalau ke raja itu gampang. Jadi keenakan petugas itu kabinnya satu slop kan. Nah, jadi kalau dipecah minimal 4 bungkus gitu. Satu itu 4 bungkus. Nanti disebar termasuk dimasukkan ke baju kita Pak. Ke saku kita ya. Ya, kan nanti di koper itu Bapak bawa celana juga ya. Kalau saya insya Allah cuma 3 bawa, gak banyak-banyak lah. Paling nanti dengan kain ihram. Karena saya bawa beras Pak. Kita akan memaksimalkan seperti itu. Jadi untuk yang rokok triknya gitu ya, disebar ya. Nanti disebar. Dan itu kalaupun nanti ada razia, saya bilang, saya titip juga nanti kalau sudah dirazia itu jangan dikasihkan ke itu, dimasukin lagi ke toko. Ya siap lah. Ya kebetulan ada petugas yang ini yang apa? Karena kita sudah ada itu, jadi Pak triknya seperti ini. Kemarin anak saya berangkat bawa 9 slop, alhamdulillah selamat Pak. Sampai itu. Tapi posisinya seperti ini. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini. Termasuk di tas ini juga. Bawa di saku kan, di saku. Kalau itu 9 saku. Saya juga nggak berani, paling berani 5 slop gitu. Ini 9 slop itu. Kalau kena razia, udah kasih aja 2 bungkus, jangan 1 slop. Nah itu yang kan ada dari PPIH ya, yang khusus bagian sortiran ini. Dibuka tadi itu ya, itu di X-ray dulu baru dibuka. Di X-ray, makanya kalau disimpan di ini, itu
kelihatannya di X-ray-nya Pak seperti Indomie Pak. Di X-ray-nya itu hitam gitu. Kalau misalkan satu slop apalagi disatuin, nah itu kelihatan ini rokok. Jadi itu triknya dari PPIH itu. Saya bilang ini berapa SKS ini, S3 ini. Ya, jadi seperti itu ya, yang bawa rokok ya, dan yang ketitipan rokok oleh saudaranya di sana, termasuk oleh petugas. Kemarin saya juga titip ke ini, kebetulan yang Wuhan kan belum ada ininya, talinya, belum ada gemboknya. Nah, pas kemarin udah pakai yang Wuhan aja. Saya telepon Wuhan titip rokok ya. Nitip rokok, aduh Pak gimana kalau udah jangan khawatir. Pas dibuka ternyata cuma bawa 2 bungkus itu, dua pakaiannya dibungkus dua kantong kresek. Kata dari komandan, kok ini nggak bawa apa-apa ya sih? Paling 6 kilo itu. Akhirnya saya masukin aja itu. Nah ini belum ada kabarnya dari Wuhan. Boleh Wuhan, nanti saya ngambil ya. Ya Pak siap. Walaupun beda hotel, nanti saya pas nyampe udah tawaf kudum, insya Allah hari Jumat saya ke hotelnya Bu Hen. Nah ternyata Bu Hen itu sama disangkanya, jadi dikira saya sangka. Jadi itu disangkanya Bapak. Ini yang Pak Hen ini belum ada talinya, yang memang belum dikasih. Ya, saya mau menambahkan saja, ini kebetulan beberapa kali ketika saya ke Jepang, ada salah satu yang jamaah itu bukan benda yang sebetulnya dilarang. Artinya setiap hari kita pakai sehari-hari. Saya pakai sepatu isinya besi. Ya. Nah, jadi kalau ada perempuan kan biasanya suka pakai sepatu lancip nih. Yang ada depan besinya lebih baik ganti. Karena apa? Karena di bandara masuk X-ray disuruh balik lagi berkali-kali. Bahkan dompet, kalau ada yang suka nyimpen kunci atau logam, masukkan saja ke dalam tas. Dan kalau di dalam tas yang kecil, jangan bawa gunting. Karena suruh pasti dibuang. Jadi guntingnya masukkan ke dalam koper besar. Termasuk pisau, gunting, yang berbau logam jangan disimpan di tas ini. Yang berbau logam. Kalau pisau itu otomatis, saya punya pisau Bu sejak saya SD, saya bawa-bawa kemana-mana. Lain budak bawa resepnya gitu pramuka ya. Sampai di bandara itu disita. Sampai sekarang udah balik-balik nyeselnya karena mahal. Waduh, karena mahal itu sombong pisannya. Ya, jadi itu bagus gitu dari Swiss. Terima kasih ya Pak Indra. Ya bising, khawatir nanti. Dan ini kemarin ada jemaah kloter 16 Bu Sunarsi gitu. Bawa pisau, alhamdulillah selamat. Ya, tapi disimpannya di sini. Nah, jangan disimpan di kecil. Ya, makanya mana yang masuk di sini, mana yang masuk di tas. Kemudian untuk berkaitan dengan barang-barang yang keperluannya rebu, minimal 1 buku ada yang bawa. Pertama berkaitan dengan gunting, karena nanti akan tahlul ya. Yang kedua berkaitan dengan gunting cukur. Kalau ada yang punya gunting cukur dibawa, ya nanti diikat. Karena lumayan Pak. Di sana kalau musim haji dicukur itu 30 real. 30 real berarti sekitar 130.000. Nah kalau misalkan ada ini aja yang bapak-bapak ada 1, 2, 3 udah lumayan kan. Kemudian nanti untuk gunting itu buat yang bapak-bapak dan ibu yang ambil tamatu itu nanti digunting. Jangan sekali-kali ibu menerima tawaran, karena itu kadang ya joki juga, misalkan taruh pas udah taruh pakai itu harus real 5 real dibayar. Termasuk juga nanti di Masjidil Haram jangan sekali-kali ketika ada yang menawarin untuk saya bantu untuk ucuk, itu dihargakan. Waktu 2008 ada jemaah Makassar karena ditawarin dikiranya sama-sama orang Indonesia yang menolong.
Akhirnya kan yang nolongnya 5 orang, jadi ada yang di depan, yang di belakang, kemudian ada yang dekat ininya. Itu setelah ngecup dimintain 1.000 real. Nah, itu. Terus juga Bapak Ibu sekalian yang mau bawa kursi roda ya, silakan dibawa, tapi itu nanti dibawanya disatuin dengan ini, jangan disatuin dengan ini. Jadi dari apa penyerahan Bapak itu sudah pokok saja. Nah, cuma saya minta laporannya jemaah yang bawa kursi roda. Nah, ini kejadiannya kemarin ketua DKM di sini, ibunya pakai kursi roda sewa lumayan Pak, 500 real untuk tawaf dengan sa'i, itu berarti 2.200.000, 2.250.000. Saya sudah ini kan Pak Mansur itu, Pak bawa kursi dari sini, karena kalau di sana itu lumayan sewanya, itu untuk 1 kali, untuk 1 kali aja itu, untuk 1 kali tawaf sama sa'i. Itu sewanya berapa? 500 real Pak. 500 real ya, kita kan lumayan lah, itu bisa 1 dam kan. Ya, jadi yang mau bawa kursi roda mohon untuk melaporkan ya kepada kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kita berangkat. Nah, di bandara itu berangkat jam 15.30 tanggal 6 Juni, berarti hari Rabu, hari Kamis, hari Kamis. Nah, ini untuk sholat zuhur dengan asar mungkin itu dijamak ya di bandara. Tapi untuk maghrib dan isya ini ada kemungkinan di pesawat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian harus praktek tayamum. Syukur-syukur bawa tanahnya. Kalau saya berpendapat saya itu harus kelihatan. Jadi tidak cukup dengan menempelkan ke jok pesawat. Jadi harus kelihatan itunya demamnya itu. Gitu ya. Kemudian kita 9 jam. Nah, untuk menghormati regulasi dari kloter dan CPID, buat bapak-bapak kain ihramnya dipakai. Ya, buat bapak-bapak kain ihramnya dipakai. Nanti 9 jam dan kita sepakati untuk mikotnya, untuk ihramnya kita di bis setelah di bandara. Kenapa? Tidak di pesawat. Pertama, dengan kecepatan pesawat. Yang kedua, takutnya ibu-ibu kena dam. Karena kalau misalkan mau tayamum kan harus dibuka ini. Walaupun misalkan itu. Kemudian yang ketiganya, takutnya ketika dari Mananje ke bandara itu ada kurang lebih 1 jam lebih waktunya. Takutnya ada hal-hal yang larangan ihram itu dilanggar oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti harus tidak. Makanya kita siasati nanti, karena sekarang untuk ke Soekarno-Hatta, Kertajati, Juanda dan Kuala Namu itu ada fast track, jadi percepatan pemeriksaan di Bandara Jeddah. Insya Allah nanti di Bandara Jeddah ini tidak diperiksa, nanti langsung dilihat, cuma yang diperiksa adalah berkaitan dengan dokumen. Nah, nanti kita karena satu bis ini 39 40 satu bis itu, yang satu bis yang satu rombongan dengan kita, insya Allah kita sama-sama. Nah, kalau Pak Jajang kan di rombongan 8 ya, nanti posisinya seperti itu Pak, tapi Bapak niat aja sendiri Pak. Jadi nanti di bis itu nggak melebihi 5 menit. Jadi ketika sudah nyampe di bis, karena untuk niat itu tidak mesti suci. Kalau untuk ihram itu tidak mesti suci,
tapi abdolnya bagusnya punya wudu. Kalau misalkan tidak memungkinkan dari ini karena misalkan toilet tidak ada, gak apa-apa, nanti di bis sebelumnya pastikan dulu untuk bapak-bapak sudah tidak ada pakaian berjahit yang menempel termasuk celana dalam. Jadi cuma itu aja apa? Nah ini kain ihram ini ya. Atau mau ini? Nah, jadi kembali lagi. Ketika di bandara, di asrama, kan kita sudah mandi, sudah sholat sunat. Nah, ini baru dikeluarkan ketika ada pengumuman dari pramugari ketika di pesawat. Bapak Ibu sekalian jemaah haji sebentar lagi akan melewati pengumuman ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang akan niat umroh atau niat haji, disilakan untuk mempersiapkan. Nah, ini baru dikeluarkan Pak dari tas kecil ini. Oh iya, nanti yang itu bawa dua setel ya, kain ihram, yang satu disimpan di bagasi, yang satu di sini. Nah, ini pas dikeluarkan 1 jam sebelum pelaksanaan ihram. Betul, dan saya akan dikabulkan nanti pas kalau. Nah, ini ketika ada pengumuman dari pramugari baru dikeluarkan terus pakai. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan dibuka celananya, tetap aja dipakai seperti ini. Ya kita untuk menghormati biar ada keseragaman gitu saja. Ya pakai baju. Pokoknya nanti lihat aja saya. Ya. Cuma kalau misalkan pakai ini dibuka aja, dilepas ya. Yang pakai penutup kepala dibuka aja. Nah nanti posisi seperti ini. Nah nanti pas yang lain niat, kita jangan niat. Kita jangan niat ya. Apalagi Pak Budi pas niat, ini kan belum dibuka nanti. Nah, jadi gitu ya. Nanti pokoknya berarti kan yang dibuka itu paling baju batik ya, baju batik aja. Paling baju batik kan ketika nanti di bandara itu, ketika di bis itu yang dibuka itu baju batik dengan celana ini. Makanya yang celana putihnya jangan yang pakai sapu kalau bisa, yang begini nih. Biar kembali gitu, kembali merosotnya. Nah nanti kita atur ketika bapak-bapak lagi merosotnya di bis, ibu-ibu bapak aneh, ya. Ya iya, segini. Kalau posisi kita dari bandara sini ke Renata masih pakai ini aja, pakai jaket, pakai itu. Ada pengumuman baru kita untuk menghormati yang lain. Iya, itu baru dikeluarkan. Itu orang lain berarti ada yang sudah pakai ihram dari ada yang niat dan itu kemarin yang kloter 16 itu TPIH-nya menganjurkan niatnya di pesawat. Beda-beda berarti nanti ya ada yang. Ya, makanya ketika yang lain mangga gitu, maka yang lain mau niatnya di pesawat mangga. Cuma kita mah di bandara aja. Nah nanti setelah sudah selesai, ya Pak, ya sudah selesai. Jadi nanti dicopotnya itu ketika sudah di bis. Di bis dicopot, saya tahan dulu 10 menit dan dulu. Ya, jadi di dalam pesawat setelah pakai ihram masih pakai dalaman itu Ya. Sampai diperiksa dan sebagainya. Masih. Nah setelah selesai diperiksa, langsung kan ke bis. Ke bis, nah di bis itu langsung diporosotkan. Nah, Kalau pengen ke toilet dulu ya. ya kalau misalkan ada toilet dan bisa memaksimalkan waktu, nggak apa-apa ke toilet. Nah kemudian itu dibukanya di toilet gitu.
Cuma yang jelas ketika posisi di bis sebelum ihram sudah tidak ada kain yang melekat kecuali kain ihram ini. Ini untuk bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu makan kain ihramnya seperti ini. Nah nanti niatnya yang ngambil haji tamattu labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, yang ngambil haji ifrad sebelah hari ya. Yang haji ifrad sebelah hari. Labbaik Allahumma hajja. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, itu yang ngambil haji ifrad. Akan Pak Jajang pada tamattu pada ifrad tamattu ya. Pak Haji mau ifrad mau tamattu? Ifrad ya, siap. Nah jadi niatnya seperti itu ya. Kemudian yang badal, yang mau membadalkan yang termasuk saya, nanti niatnya misalkan saya ngambil haji ifrad, jadi niatnya labbaik Allahumma hajja nawaitul hajja badal min Bapak Tatang bin Ahmad wa ratu bihi lillahi ta'ala. Jadi niatnya gitu dia badal. Pak Haji mau badal? Iya. Ya. Jadi nanti niatnya itu nawaitul hajja karena Pak Haji Joko ini mau ngambil ifrad, nawaitul hajja badal min siapa? Ibu atau siapa? Kalau perempuan berarti binti ya. Wa ratu bihi lillahi ta'ala. Berangkatlah setelah niat, berangkatlah ke Mekah, ke Maktab dulu, ke Taisir, ke Jalan. Jadi tidak langsung ke Masjidil Haram, apalagi langsung wukuf enggak, ya. Walaupun mau disambut sama Raja Salman di Arafah enggak. Ya, nanti ke Maktab dulu. Kan nggak mungkin ibu tawaf bawa koper besar. Apanya? Ya itu kan nanti ke kamar dulu, ke hotel dulu. Jadi rutenya dari Jeddah itu tidak langsung ke Masjidil Haram, tapi tetap ke Maktab dulu, ke Jamal dulu. Nah, perjalanan Jeddah ke Mekah itu kurang lebih 2 jam. Kita nyampe di mendarat di Jeddah itu jam 20.55 atau jam 9 malam. Jam 9 malam, kemudian pemeriksaan kurang lebih setengah jam. Kemungkinan perkiraan jam 10 berangkat dari Jeddah, jam 10 malam ya, jam 22. Nah, nyampe ke Maktab itu atau ke hotel, hotelnya kan sudah tahu ya, di Taisir ya. Ya nanti di Taisir nyampe berarti kurang lebih jam 12 malam atau jam 12 malam. Nah nyampe Bapak Ibu sekalian, tolong itu ketika nyampe, apalagi ini jemaahnya dari berbagai kota dan kabupaten, jangan dulu panik. Bapak Ibu sekalian tunggu, termasuk jangan menanyakan dulu koper ya. Jangan dulu menanyakan koper ya. Nah nanti kami yang akan urus, dibantu dengan ketua RU. Termasuk juga jangan protes, aduh saya pilihnya dengan ini tapi ternyata dengan yang lain. Pokoknya mah didinya kudusia samina wa atokna. Apa yang kita dapatkan itu kita terima. Ya. Kalau nggak protes, oke diatur. Ayo terima sudah terkait dengan kunci kita terima. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian setelah terima kunci itu ke kamar. Tolong Bapak Ibu sekalian posisi masih ihram. Ya. Semua itu yang ihram dan tamattu. Iya sama itu. Masih yang ihram yang tamattu masih dalam posisi ihram. Harus menjaga rawas tusuk gidal. Termasuk juga
Ya, itu biasanya ya ini yang jidal itu Pak, yang sering itu potensi-potensi yang merusak itu jidal gitu. Wah ini mana ya teh ketua kalau 20 genep ya Pak Budi. Nah itu mana ya cat kabayan coaching ya. Nanti setelah masuk kemudian istirahat, kita sepakati ya ada istirahat dulu. Nah kebetulan subuh itu jam 4. Nah, subuh itu jam 4 kita istirahat dulu. Nah, mungkin sekitar 2 jam lah, 2 jam setengah kita ini. Jadi nanti kita sepakati berangkat ke mana? Ke Masjidil Haramnya jam 3. Jam 3 kita berangkat ke Masjidil Haram. Nah, tapi jangan dulu langsung tawaf kudum atau tawaf umroh. Kita ikuti dulu biar Bapak Ibu sekalian memahami. Alhamdulillah terus dugi ke Mekah. Kita harus ada bentuk syukurnya, sujud syukur apa. Kemudian kita berangkat. Kita upayakan pakai bis ya, pakai bis. Kemudian kita ke Masjidil Haram. Nah nanti di pelataran di halaman Masjidil Haram kita tahan dulu, jangan dulu masuk. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mau ke air, silakan untuk ke toilet. Nanti ke toilet dulu. Nah, diupayakan semaksimal mungkin ya. Janganlah karena kita juga di waktu. Jadi nanti kita dikasih target waktu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kedisiplinan ya. Karena kan awal muara dari Jeddah itu biasanya karena telat secara waktu itu biasa. Ya siap. Ini kan nanti akan saya berikan. Nah nanti setelah itu kemudian kita masuk Masjidil Haram. Atau karena misalkan tidak memungkinkan karena sudah banyak jemaah yang ini kita tidak bisa. Nah berarti sholatnya itu di halaman Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian jangan berkecil hati. Aduh Pak, kalau di halamanmu mau menang 100.000, gak apa-apa. Ini kan pertama baru datang. Jadi harus dibiasakan kita mengenali dari halaman dulu. Tahu ujung-ujung waktu kacau. Pas apa toilet belah mana toilet ya. Setelah selesai sholat subuh, yang lain keluar, kita masuk untuk apa melaksanakan tawaf kudum atau tawaf umroh. Kita masuk. Nah, biasa doa masuknya kita baca. Kemudian kita mencari untuk melaksanakan tawaf dan kita upayakan pelataran Ka'bah ya. Jadi Pak Tamjid jangan langsung protes, Pak saya mau di lantai 3, jangan. Mumpung masih jam-jam kenapa? Udah di lantai 3, jangan. Kita upayakan di pelataran Ka'bah ya. Nah, walaupun baru nyampe orang itu masih kene fresh, ya oke ya. Jangan minta langsung di lantai 3 ya. Nah, nanti ketika di pelataran, sebelum pelataran ada doa melihat Ka'bah. Kemudian kita mulailah tawaf. Nah, sebelum memulai tawaf kita niatkan. Niat saya tawaf kudum yang haji ifrad. Niat saya tawaf umroh yang haji tamattu. Nah, setelah itu yang laki-laki baru ini dibuka komite yang sebelah kanan. Karena apa? Karena kita mau tawaf. Jadi ininya ihramnya dibuka yang sebelah kanan. Nah, setelah itu kita pastikan sudah sejajar dengan sudut hajar aswad. Jadi jangan sampai misalkan sudut ini tanda yang sebelah kanan itu sudut hajar aswad ini. Nah, ibu jangan, bapak ibu sekalian jangan sampai ini. Wah ini sudah sejajar. Ini sudah sejajar dengan hajar aswad, padahal belum karena sudut kan. Belum nyebut, makanya pastikan. Termasuk ketika tawafnya rombongan yang depan sudah
istilah Bismillah Allahu Akbar, yang belakang jangan dulu, ya, jangan dulu karena belum. Syarat tawaf itu diawali di Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Itu syarat. Kalau syarat tidak terpenuhi berarti tidak sah. Nah setelah itu tahan dulu, ya, ditahan dulu. Oh siap. Nah setelah istilam, ya setelah ini baru kita baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dibacakan oleh malaikat sampai sana. Yang dibacakan oleh malaikat itu karena kita tawaf di Baitullah, malaikat juga tawaf, tapi di Baitul Atiq, ya. Jadi di antara batas langit dengan ini, nah malaikat di sana. Nah yang dibacakan malaikat itu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, nah tawafnya ditambahkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata. Nah itu yang dibacakan oleh Nabi Adam ketika tawaf. Nah ketika Nabi Ibrahim tawaf, bacaannya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Nabi Ibrahim itu ditambahin al aliyyil azim. Makanya bacaannya minimal seperti itu. Beres bacaan itu, maka Bapak Ibu sekalian badai bacaan tawaf anu aya dina buku, ya. Nah, atau mungkin misalkan cukup dengan itu diulang-ulang sampai ke rukun yamani. Karena dari rukun yamani ke Hajar Aswad bacaannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bacaan tawaf itulah yang minimalis yang harus Bapak Ibu sekalian baca. Beres tawaf, jangan sekali-kali hayang necuk, hayang nyium, hayang nyegap apa. Ingat Bapak Ibu sekalian masih ihram. Ketika lewat hadir Bu Haji Dewi, Bu Dewi ya, Bu Dewi Banana, ketika masih ihram ini kena dampu karena ada wangi-wangian. Nah beres tawaf kemudian sholat sunat dulu. Nah, diupayakan di belakang maqam Ibrahim. Sholat sunat tawaf 2 rakaat. Nah, nanti menyesuaikan karena ketika sudah hajat ini tidak menutup kemungkinan banyak itu di antara itu. Dan setelah sholat sunat kemudian kita minum air jam-jam. Selesai minum air jam-jam kita menuju ke tempat sa'i. Nah, izin ini kembali lagi. Nah, kemarin yang kloter 9 ada saya lihat yang sa'i itu ininya masih terbuka. Sebab ini mah karena sudah sa'i. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tawaf itu harus suci. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Nah, untuk sa'i ketika Bapak Ibu sekalian punya hadas tidak jadi persoalan, ya. Nah, tapi ketika tawaf misalkan ketika tawaf Bapak Ibu sekalian batal bukan yang batal hilafiyah ya. Batalnya karena misalkan kentut atau buang air besar atau air kecil, itu Bapak Ibu sekalian harus wudu lagi. Dan ketika misalkan posisinya itu ketika tawaf itu baru 5 putaran kemudian batal, maka ketika putaran kelima masih tengah-tengah ya, baru melewati maqam Ibrahim, maka itu ketika batal Bapak Ibu sekalian itu jangan dihitung. Jangan dihitung setengah. Jadi ketika sudah wudu misalkan pakai air jam-jam, balik lagi tadi dari sini. Jangan itu mah di luas saja. Jadi kembali lagi ke Hajar Aswad kemudian istilah lagi. Kecuali kalau Bapak Ibu sekalian, ya, terutama bapak-bapak,
ketika tawaf ya keburu adzan. Sholat kan tidak mungkin itu dilaju. Misalkan baru nyampe di sini, ini rukun Yamani, nah baru nyampe di sini. Nah udah gitu Bapak Ibu sekalian langsung ambil saf sholat. Cuma kalau ibu-ibu biasanya itu diusir, nggak boleh di pelataran, gitu. Harus di yang bagian tengah. Nah untuk bapak-bapak, ini kapan kita baru mau di sudut ini rukun sam. Nah kemudian sholat. Nah sholat, selesai sholat, Bapak Ibu sekalian ada kanan. Kemudian mundur 2 rakaat. Nah terus lanjutkan. Nah itu dihitung. Dan tadi sebelum itu ketika kita sudah pakai kain ihram itu ada kewajiban bahwa tidak boleh dibuka kain ihramnya. Kalau misalnya ini tidak sengaja ketika perpindahan pembukaan yang kanan ke kiri kebuka, apakah kita kena dam? Yang jelas ini Pak, kalau untuk laki-laki yang jadi perhatian ini jangan kelihatan kusel. Kalau kelihatan kusel itu bapak-bapak tidak. Makanya kuncinya di sini, di sarung yang pertama, di yang bagian bawah. Kalau ini kelihatan susu, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Pak Tamir ketika posisinya ia kan melorot, kan dia gitu melorot, nah itu kena dam. Gitu. Jadi, nah itu ya yang bagian. Setelah itu kita sa'i. Yang ifrad itu sa'inya sa'i haji. Yang ifrad itu. Nah, yang tamattu sa'i umroh. Selesai sa'i ya baca kita ini kan, kita bacakan, ditambahin dengan sholawat segala macam. Nah, selesai sa'i, yang haji ifrad jangan tahalul. Jangan haji ifrad, jangan tahalul. Nah, yang tamattu baru tahalul. Nah, setelah tahalul selesai, berarti yang tamattu Bapak Ibu sekalian umroh wajibnya sudah selesai. Ya, umroh wajibnya sudah selesai. Nah, ketika umroh selanjutnya bisa untuk Bapak Ibu sekalian atau dibadalkan. Membadalkan kakek atau nenek atau saudara yang sudah meninggal. Dengan catatan sudah meninggal ya. Masih kuat mah atau mau akan dibadalkan, misalnya kewajiban ini. Kewajiban untuk. Nah, setelah selesai itu izin mungkin karena hari Jumat, dan kalaupun misalkan balik ke Maktab itu tidak memungkinkan untuk balik lagi. Karena apa? Karena tidak akan mendapatkan tempat di Masjidil Haram. Kebayang ketika mau Jumatan di halaman nunggu 2 jam posisinya pakai ihram luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau istirahat dipersilakan nanti pulang ke Maktab. Tapi yang Bapak yang Bapak atau Ibu ya, karena perempuan juga boleh untuk mengikuti Jumatan. Nah, jadi mendengarkan khutbah nanti sholatnya sama dengan Bapak-bapak. Yaitu kan ya. Nanti buat bapak-bapak yang mau Jumatan kita tidak langsung ini, tapi balik lagi ke Masjidil Haram. Ya kalau misalkan mau ke air ke toilet kita ke toilet dulu, karena dari Babu Marwah itu ada pintu Marwah langsung ke toilet itu bekas rumahnya Abu Jahal dan sekarang dijadikan toilet ya. Nah itulah kalau orang yang jelek itu tempatnya dipakai toilet, makanya kalau marah ini udah ada kencing di sana ya. Kencingan Abu Jahal. Kalau tempat Rasulullah mah sekarang dijadikan perpustakaan. Nah itu bedanya orang yang soleh dengan yang salah gitu.
Nah, berarti tanggal 7 kita sudah yang tamattu sudah umroh wajib. Nah, insya Allah tanggal 8 kita laksanakan dam untuk yang tamattu, penyembelihan hewan dam untuk yang tamattu, sekaligus ngambil umroh yang kedua bagi yang tamattu. Saya mah mau diambil umrohnya, maka saya mah tidak akan diambil, masih kayaknya nyari urut kembali ke umroh pertama, maka ya. Cuma kita menyiapkan. Adapun kan saya ifrad, tetap saya juga akan menyertai Bapak Ibu sekalian ketika ke Tanim. Cuma posisinya saya tidak niat karena masih posisi ihram. Kemudian gimana Pak? Bapak kan tawaf, ya saya juga ikut tawaf. Nanti bareng. Cuma niatnya saya tawaf sunnah. Kalau Bapak Ibu sekalian yang ngambil umroh, tawafnya tawaf umroh. Nanti tanggal 8 itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian sa'i, saya juga ikut sa'i, tapi saya tidak niat sa'i. Ya. Nah kemudian ketika Bapak Ibu sekalian tahalul, saya tidak ikut tahalul karena posisi masih ihram. Nah diupayakan kita agendakan untuk yang tamattu sebelum puncak kajian ada 2 kali umroh. Dan umrohnya karena sekarang tidak bisa keluar kota Mekah, maksudnya ke Jirona, ke Madinah, Riyadh, itu kita ngambil mikotnya dari Taim. Soalnya tanggal 8 dan tanggal 11. Setelah itu Bapak Ibu sekalian tidak ada kegiatan yang utama itu, tidak ada kegiatan umroh. Kita fokus untuk persiapan apa? Persiapan puncak haji. Karena Bapak Ibu sekalian niatnya Jumat berikutnya Bu, tanggal 14 Juni. Yang tamattu itu baru niat hajinya itu tanggal 14 Juni. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dari Jumat tanggal 7 Juni ke Jumat tanggal 14 Juni itu kita siasati. Nah, tadi kan tanggal 7-nya kita upayakan sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Nah untuk Sabtu, Minggu sampai dengan Kamis kita siasati untuk duhurnya kita di masjid jam 5 tam. Ya. Kenapa? Karena gini, kita hari Sabtunya posisinya kita berangkat jam 2 ke Haram, kemudian langsung tawaf sunat dulu, karena lebih baik tawaf sunat daripada tahiyatul masjid. Dan perlu kami sampaikan, Allah itu menurunkan 120 rahmat sehari semalam itu di mana? Di Masjidil Haram. 60 bagi mereka yang datang ke Masjidil Haram untuk tawaf. 60 rahmat. 40 rahmat bagi mereka yang datang ke Masjidil Haram untuk sholat, dan 20 rahmat untuk yang niatnya itikaf. Rek tadarusan di Masjidil Haram, mau sholat, rek ngaji, rek ngadoa, insya Allah mendapatkan 20 rahmat. Nah untuk mendapatkan 120 rahmat ya udah, tawafnya dilaksanakan, sholatnya dilaksanakan, ngajinya dilaksanakan, berdoanya dilaksanakan. Makanya jam 2 kita berangkat ke Masjidil Haram, kemudian karena subuh jam 4 ya, jam 4 lebih kita laksanakan dulu seperti yang tadi, kemudian kita baca Quran, kemudian sholat subuh. Nah setelah sholat subuh kita pikir sebentar, kemudian kita tawaf lagi, sampai waktu duha. Nah waktu duha kita sholat duha. Setelah sholat duha selesai kita pulang ke maktab. Pulang ke maktab langsung makan. Setelah makan istirahat. Istirahat, maksimalkan istirahat. Duhur kita sholat duhur di masjid maktab, kecuali Jumatan ya. Duhur kita laksanakan di masjid maktab. Nah, setelah itu menjelang asar
asal kan jam 4 sore, kita berangkat jam 3 ke Haram, Masjidil Haram. Kita laksanakan asar, maghrib sampai isya. Nah, sebelum berangkat ke Haram, kita isi dulu energi, makan siang, ya, makan siang. Nah, kemudian setelah isya, kita pulang ke maktab untuk apa? Untuk makan siang, makan malam. Makan malam, kemudian istirahat. Nah, akan seperti itu kita selama berapa hari? 24 hari. Karena kita di Mekah itu 30 hari, diambil 6 hari puncak haji. Jadi di Mekah itu 24 hari. Nah, untuk program-program yang umroh selanjutnya nanti setelah hajian. Kita ini dulu ke puncak haji ya. Tanggal 14 hari Jumat. Nah, setelah Jumatan kita kembali ke makam. Nah, ini kalau Jumatan tanggal 14 tentatif ya. Kalau kata kloter udah Jumatannya di maktab, kita ikuti di maktab. Kalau Jumatannya di Masjidil Haram, ya kita ke Masjidil Haram. Nah, nanti setelah itu pulang di maktab. Nah, Bapak Ibu sekalian, niatnya kan satu ya, tapi insya Allah niat mandi Jumatnya juga akan ke bawah. Jadi pagi-pagi Jumat itu Bapak Ibu sekalian yang tamatu itu mandi ihram. Ihramnya ihram haji. Untuk ihram haji. Kemudian sholat sunat ya. Nah, itu misalkan di mana? Di maktab, di hotel. Nah, kemudian setelah itu Jumatan. Nah, biasanya udah Jumatan jam 2 itu dikumpulkan sebelum berangkat ke Arafah. Saya menyampaikan yang Arafah dulu ya. Yang terakhir nanti itu belakangan ke Arafah. Jadi niat dulu bareng-bareng. Yang ifrad jangan ikut niat. Sana Pak Tamjid misalkan mau ngambil ifrad supaya sempurna 2 kali niatnya. Jangan ya, yang ifrad itu. Yang ifrad tunggu. Nah, yang tamattu baru labbaik Allahumma hajja. Nawaitul hajja wa halaltu bihi lillahi ta'ala. Berangkatlah ke Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 14 Juni atau 8 Zulhijjah. Karena lebarannya beda dengan di kita. Di kita hari Senin. Nah, di Saudi hari Minggu. Berangkat, nah, nanti sampai di tenda. Nah, di tenda, bapak-bapak yang ambil tamattu itu posisinya ihram. Sekali lagi itu jangan lepas busuk tidak. Pokoknya hindari aja. Ketika ada yang mancing-mancing kita diam aja lah. Diam itu mas, pokoknya diam. Ya, Mas Budi ya, jangan kepancing ya. Jangan kepancing. Kita diam aja pokoknya. Nah, kemudian nanti di sana kita berbanyak aja ya. Sambil menunggu sholat badu, kita inginkan aja apa isi dengan baca Quran segala macam. Nah, kemudian ketika kita bermalam malam 9 berarti di Arafah. Setelah itu subuh, kemudian kita masih siap-siap dan itu disiasati ya. Nah, insya Allah kalau sekarang kan ini dikasih nasi box ya. Mudah-mudahan bisa mensiasati karena toilet itu sebetulnya kan itu per tenda ya. Per tenda. Jadi satu tenda itu kadang ada yang 40, ada yang 1 rombongan, ada yang 2, ada yang 3. Tergantung itunya. Minimalnya itu 1 rombongan, maksimalnya 3 kalau saat 3 rombongan sekitar 120-an. Nah, nanti diatur. Nah, ketika duhur, Bapak Ibu sekalian, sebelum duhur sudah ada posisinya di tenda masing-masing.
dalam keadaan suci, sudah punya wudu. Nah, sudah suci kita diam, ya. Nah, ketika sudah masuk zuhur, langsung diawali dengan khutbah Arafah. Khutbah Arafah, beres khutbah Arafah, nanti adalah apa? Sholat jamaah takbir qashar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus dibaca ya berkaitan dengan pelaksanaan sholat jamaah qashar. Jadi zuhur dengan asarnya ditarik ke zuhur. Setelah selesai itu biasanya musafahah. Nah, setelah itu silakan ibu berdoa, termasuk berdoa orang-orang yang menitipkan doa kepada kita. Makanya itu dicatat. Karena apa? Khairul doa Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Itu sampai kapan? Sampai dengan maghrib. Kalau khutbah dengan sholat itu 1 jam, udah lama jam pagi ya. Khutbah dengan ini kayak kita Jumatan aja kan paling setengah jam ya, pemirsa. Kalau di sini setengah jam ya. Khutbah dengan sholat itu. Ya. Jadi kalau ambil 1 jam dari jam 12 sampai jam 1, kalau maghribnya misalkan jam 6 berarti kita ada 5 jam. Silakan itu mah, mau sambil nangis silakan. Karena itu sama ijabah dan makom ijabah, tempatnya ijabah doa. Pak, saya tidak bisa bahasa Arab. Silakanlah, yang penting diawali dengan Bismillah. Diawali dengan Bismillah, silakan. Makanya itu dicatat yang nitip doa ya. Takutnya ada yang kelewat. Kalau kelewat digumkan aja. Bagusnya disebutkan satu-satu. Ini Ibu Nia nitip doa ini. Gitu. Itu kan bagusnya. Ibu Nia binti Siti Saraya nitip doa ini. Ya Allah kabulkan hajat dan permohonan doa dari Ibu Nia binti Siti Saraya. Nah, seperti itu. Nanti kita mendoakannya. Insya Allah sudah dicatat yang nitip doa atau doa Bapak Ibu sekalian masih dalam ini ya? Iya, bagi yang nitip enak kan, kudu dicatat kita yang keamanatan itu. Nah, dikumpulkan begitu. Cuma orang sampai bikin malaikat bingung. Dia salah oleh dijawab, salah dia anakkum salah gitu. Hari ini makan jelas. Wah ya, itu juga ke dunia aja langsung dijawab. Itu termasuk untuk anak-anak kita ya. Kalau bisa ini kan, misalkan pohon nama anak masa kecil datingnya, nama anaknya lupa itu asa terlalu gitu. Nah, setelah selesai hukum di Arafah, maghrib. Nah, kalau kita kebagiannya awal, berarti sholat maghribnya ditarik ke isya, jamaah takhir. Ya, kalau kita mendapatkan bisnya itu di awal, berarti jamaah takhir. Maghrib ditarik ke isya. Kalau kita mendapatkan jadwalnya ada perdekatan itu, kita sambil menunggu kita laksanakan sholat jamaah takbir di mana di Arafah. Jadi isanya yang ditarik ke maghrib. Nah ini tentatif ya, nanti karena yang akan menyampaikan adalah ketua kloter rombongan 1 Pak Agus. Ini dapatnya bis yang awal, kasih tahu ke jemaahnya untuk siap-siap. Nah berarti kita tidak melaksanakan sholat di Arafah. Pak Agus dapatnya yang terakhir, ya berarti kita sholatnya di Arafah. Kemudian ketika nyampe di Arafah di Muzdalifah, nah ini wajib haji ya, wajib haji bermalam di Muzdalifah. Nah itu kita turun, tapi saya sampaikan turunnya harus rombongan, jangan terpisah dengan rombongan. Kemudian ingat-ingat nomor bis. Bilingnya kuela sampai oke karena terombongan atau
aduh besar biji tadi. Kudu nambah hiji, ya ke arah naik ke 10. Sebab kan angka 10 dengan hiji beda titik. 10 mah hiji pakai titik, area hiji mah daya titik kan. Nah ternyata di bawah di jemaah Turki, aduh, oke. Nah makanya itu harus mengingatkan ya, ragu-ragunya juga harus mengingatkan nih anggota ragunya. Nah di Musdalifah apa yang dilakukan? Pertama bermalam, yang kedua sholat jamaah takhir bagi yang belum, kemudian mengambil kerikil batu sebanyak 70. Nah kalau saya insya Allah akan lebih, karena ada yang nitip badal melontar jumroh. Ada 2 orang yang nitip, tolong saya belum ke sempurna tanggal 12 Zulhijjah waktu hajian, jadi nitip badal jumroh. Makanya tanggal 12 saya berarti melontarnya 21 batu tambah 2 orang, jadi 63. Makanya ngambil kerugiannya nanti tidak 70 kalau saya itu ditambahin 42 untuk yang badal. Kalau review deh 16 satu ada yang udah dikumpulkan itu. Itu tahun kemarin ada yang sudah disiapkan ngasih. Tapi yang jelas kerugiannya jangan dari Indonesia ya. Kerugiannya yang di Musdalifah. Hah? Karena kan itu manasiknya seperti itu. Kalau misalnya kita bawa, apakah termasuk syarat sah? Maksud saya ketika kita bawa dari Indonesia, apakah itu mengurangi bahwa itu tidak sah, akhirnya harus dibadalkan? Masalah saat tidaknya itu tidak menjadikan ini. Cuma ketika rangkaian kegiatannya itu, ketika kita di Musdalifah itu salah satunya itu mengambil batu. Mengambil batu itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita mau ittiba, mau mengikuti Rasulullah, berarti ngambil kerugiannya di Musdalifah. Nanti khawatirnya kalau bawa dari sini tidak termasuk yang mengikuti manasiknya Rasulullah. Seperti itu ya. Nah, setelah kami itu Bapak Ibu sekalian istirahat. Nah, malah sekarang ada program ketika yang bisnya terakhir itu tidak turun bis, tidak turun dari bis. Ketika yang mendapatkan bisnya terakhir, jadi bermalamnya di bis Pak. Bermalamnya di bis, jadi nanti karunya aja yang ambil batu.